Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alvin Febrian Basundoro. Saya anggota tim KKN PPM UGM Pemenang dengan kode 2021 NB009. Di sini saya akan mengisi program kerja Gerakan Sadari Pandemi dengan tema Pandemi COVID-19 sebagai permasalahan global dan program vaksinasi oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia selama lebih dari setahun. Dimulai sejak bulan Maret 2020, lebih dari 180 juta jiwa telah terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini. Menurut Bank Dunia, selain dari sektor kesehatan, ekonomi global juga menurun hingga 5,2% akibat pandemi ini dengan kerugian hingga triliunan dolar Amerika Serikat. Lantas, bagaimana pandemi ini akan berdampak secara global? Akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Nah, pertama-tama kita perlu memahami dulu apa itu COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan suatu penyakit pernafasan yang menyerang paru-paru tentunya, eee, dan sistem pernafasan manusia yang ditularkan melalui udara layaknya penyakit pernafasan lainnya seperti eee, influenza misalnya, dan virus dari COVID-19 ini akan masuk melalui hidung dan mulut. Nah, virus ini sendiri memiliki waktu inkubasi selama 5 hingga 14 hari sebelum akhirnya menampakkan gejalanya apabila tertular dari satu penderita ke orang lain. Nah, gejala-gejalanya itu bervariasi menurut kondisi fisik, usia, dan penyakit bawaan seseorang. Jadi di sini ada 3 jenis gejala dari COVID-19 sendiri. Yang pertama adalah gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Gejala ringan dari COVID-19 sendiri cukup umum dan hampir 80 hingga 80% penderita COVID-19 mengalami gejala ini, yakni berupa batuk kering, sakit tenggorokan, dan hidung berair. Nah, gejala sedang ini yang agak sedikit lebih parah, juga meliputi panas tinggi, nyeri sendi, dan sakit kepala. Dan dalam beberapa kasus, beberapa varian COVID-19 juga biasanya penderita mengalami ruam-ruam di kulit. Nah, gejala yang paling fatal di sini adalah gejala berat yang meliputi sesak nafas, dan gejala-gejala yang lain di gejala ringan dan sedang. Biasanya, kaum lansia dan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid seperti, eee, peningkatan kolesterol, jantung, darah tinggi, darah rendah, dan penyakit-penyakit, kronis lainnya itu rentan sekali untuk, terserang gejala berat seperti ini. Apabila seseorang sudah mengalami gejala yang berat, maka wajib hukumnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang intensif. Nah, lantas bagaimana penyakit COVID-19 ini menular? Jadi menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, terdapat 3 sarana penyebaran COVID-19. Jadi yang pertama, adalah dari hewan ke manusia, yang salah satu hipotesis terkuatnya adalah bahwa, kelelawar di sini diyakini oleh para ilmuwan, menjadi inang atau, eee, tempat bersemainya virus, SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, diduga, penularan ini terjadi di, pasar hewan yang ada di kota Wuhan, Tiongkok, dan pada akhir 2019, sebelum akhirnya kemudian mewabah ke seluruh wilayah Tiongkok dan kemudian tertular ke seluruh dunia. Yang kedua adalah droplet, yakni butiran air yang terlontar dari hidung atau mulut ketika seseorang itu bersin, batuk, atau meludah. Nah, droplet ini menjadi vektor atau sarana bagi penularan COVID-19 ini dalam jarak dekat. Maka eh, untuk mengurangi penyebaran atau penularan virus COVID-19 sendiri, maka teman-teman di sini perlu untuk menggunakan masker, terutama ketika bertemu dengan orang lain. Yang terakhir adalah via perjalanan. Nah, mobilitas orang, terutama dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, itu tentunya juga tidak hanya membawa apa ya, membawa eh, aspek ekonomi seperti barang, jasa, dan sebagainya, tapi juga penyakit di sini. Masalahnya COVID-19 itu adalah penyakit yang sangat mudah menular dari satu orang ke orang lain, jadi praktis perjalanan dari satu tempat ke tempat lain juga akan menularkan virus ini. Nah, bagaimana penyakit ini menular ke seluruh dunia? Jadi seperti yang setelah saya katakan tadi bahwa COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan di Tiongkok.
pada akhir tahun 2019, tepatnya bulan Desember. Nah, uniknya, tidak selang beberapa lama, virus ini juga ditemukan di Perancis pada, bulan yang sama. Dan dalam 6 bulan pertama sejak WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, dalam artian COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dalam 6 bulan pertama. Beberapa negara yang menjadi pusat penularan ini yakni Tiongkok, Iran, dan beberapa negara Eropa seperti Italia dan Prancis. Meski demikian, lambat laun kemudian banyak sekali, penderita yang terakumulasi di satu negara, seperti misalnya Amerika Serikat, yang sampai sekarang masih menjadi, negara dengan jumlah penderita COVID-19 tertinggi di dunia. Kemudian ada Brazil di Amerika Latin dan India di Asia. Indonesia baru-baru ini juga, tercatat sebagai salah satu negara epicentrum atau pusat penularan COVID-19 yang cukup besar, yang cukup masif di Asia Tenggara. Dan ini juga, tentunya harus membuat kita waspada bahwa, pandemi itu bukan, sekadar isapan jempol atau sekadar, cerita bohong atau hoax, namun merupakan suatu, eee, kenyataan gitu yang harus kita hadapi seperti itu, dengan cara, protokol kesehatan, dengan cara vaksinasi dan sebagainya. Dan kasus COVID-19 sendiri telah menembus angka 100 juta pada bulan Januari 2021. Artinya telah ada 100 juta orang yang menderita penyakit ini, baik yang, masih menjalani perawatan ataupun sudah sembuh. Nah, lantas ada nggak sih negara yang, sudah benar-benar bebas dari COVID-19? Data terbaru menunjukkan bahwa Selandia Baru adalah negara pertama yang benar-benar menyatakan, pandemi itu usai, karena penularan penyakit, sangat-sangat rendah di sana, bahkan sejak akhir tahun 2020, sudah mendekati nol, sampai sekarang bahkan, sudah nol gitu. Kita bisa lihat di sana, masyarakat banyak tidak memakai masker, masyarakat sudah tervaksinasi dan sebagainya, sehingga mereka memang benar-benar, terjaga gitu untuk tidak kembali lagi tertular COVID-19. Nah, sementara itu, sebagaimana yang terjadi dan diberitakan di berbagai media bahwa kasus di Indonesia memang sedang tinggi-tingginya sejak, awal bulan Juli tahun 2021, dan Indonesia masih menjadi negara yang terdampak COVID-19 cukup parah di Asia. Selanjutnya, nah, COVID-19, merupakan suatu pandemi, yang mana pandemi ini mempengaruhi seluruh aspek, kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi. Dan banyak sekali negara yang, menderita krisis ekonomi akibat pandemi yang tidak kunjung usai ini. Dan saya merangkum ada 2 faktor utama yang menyebabkan kenapa kok perekonomian dunia itu bisa terdampak COVID-19. Pertama adalah kebijakan lockdown atau kunci sementara wilayah. Negara yang melakukan lockdown praktis tidak mengizinkan, adanya perhubungan atau transportasi antara negara tersebut dengan negara lain. Praktis mobilitas orang dan mobilitas barang terhambat. Padahal mobilitas orang dan barang inilah yang secara signifikan akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi suatu negara. Yang kedua adalah krisis, komoditas dan kenaikan harga dari komoditas itu. Akibat, faktor pertama tadi, kebijakan lockdown, banyak komoditas yang akhirnya mengalami kenaikan harga dan ini mengancam sektor ekonomi dalam negeri. Para pengusaha, tentunya akan sulit untuk, menciptakan harga dan, tentunya kehidupan ekonomi di suatu negara akan terganggu. Untuk mengatasinya beberapa perusahaan, menerapkan sistem, online atau daring untuk tetap menjalankan kegiatan ekonominya, semisal dengan, belanja online, delivery dan sebagainya. Tentunya, ini bisa menjadi penyelamat yang cukup baik dan saya kira, teman-teman di sini yang memiliki bisnis dan ingin agar bisnisnya tetap bertahan di, tengah pandemi seperti ini, maka, alih metode menjadi online, itu akan saya kira akan jauh lebih baik, seperti itu. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa banyaknya negara-negara di dunia yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat pandemi. Makanya negara itu tidak bisa menghasilkan
nilai dari barang dan jasa yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya dan malah berkurang dan terus berkurang. Apa asumsinya? Asumsinya adalah bahwa kegiatan ekonomi menurun drastis dan tentunya terjadi peningkatan pengangguran dan sangat mungkin akan terjadi peningkatan kemiskinan di berbagai negara. Dan saya kira bukan tidak mungkin juga Indonesia mengalami hal ini. Gitu. Untuk bagian kedua dari materi ini, saya ingin menyampaikan soal program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Perpres nomor 99 tahun 2020, program vaksinasi COVID-19 merupakan suatu hak yang diperoleh oleh setiap masyarakat Indonesia, di mana setiap warga negara akan memperoleh dosis vaksinasi sebanyak 2 kali. Dan ini sudah dimulai sejak Januari 2021, dibagi dalam 4 tahap. Mulai tahap pertama yang menandakan tenaga kesehatan, tahap kedua untuk para pegawai pemerintah, dan tahap ketiga sampai keempat untuk masyarakat umum. Di mana untuk masyarakat umum nanti kemudian dibagi lagi, yang didahulukan adalah kalangan lansia, lalu kemudian kalangan masyarakat yang lain. Yang terakhir adalah kalangan anak-anak yang dimulai pada bulan Juni dan Juli tahun 2021. Nah, mengapa vaksinasi itu diperlukan? Pertama, vaksinasi akan merangsang dan meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi penyakit tertentu, termasuk COVID-19. Nah, meskipun vaksinasi ini tidak secara langsung menyembuhkan penyakit, vaksin akan mencegah risiko munculnya gejala dari suatu penyakit. Misalnya, apabila seseorang yang setelah divaksinasi kemudian tertular COVID-19, maka tidak akan muncul gejala, meskipun ketika diuji hasilnya positif. Selain itu, apabila muncul gejala, gejalanya akan ringan, tidak sampai kemudian membuat orang ini harus datang ke rumah sakit mendapat perawatan dan sebagainya. Nah, pemerintah menargetkan setidaknya 70% rakyat Indonesia menerima vaksin pada tahun 2022. Vaksinasi COVID-19 telah menunjukkan kesuksesan yang cukup baik dengan efisiensi yang relatif tinggi, dengan efektivitas mencapai 80% untuk mengurangi risiko gejala COVID-19. Selain itu, vaksinasi akan menciptakan kekebalan bersama atau herd immunity, karena semakin banyaknya orang yang memiliki imunitas atau ketahanan tubuh dari COVID-19. Otomatis apabila semakin banyak dan ada komunitas di sini, ada masyarakat yang memiliki ketahanan tubuh tinggi terhadap COVID-19, maka penyakit ini dapat ditangkal, dapat dicegah penularannya, seperti itu. Nah, lantas apa saja vaksin COVID-19 yang telah diberikan kepada masyarakat Indonesia dan akan diberikan seperti itu? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan beberapa jenis vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada masyarakat sebanyak 2 kali dosis, yakni Sinopharm, Pfizer, Novavax, Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Sinovac sendiri merupakan vaksin pertama yang digunakan oleh Indonesia yang berasal dari Tiongkok. Dan pengguna vaksin Sinovac ini adalah anak-anak 12-17 tahun dan lansia. Kemudian adalah AstraZeneca, merupakan vaksin asal Inggris dan Swedia yang diimbau untuk digunakan pada orang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin terakhir adalah Moderna, yang merupakan vaksin terbaru yang dikirimkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada bulan Juli tahun 2021. Dan dosis ini akan diberikan untuk tenaga kesehatan sebagai vaksin tambahan, seperti itu. Nah, di mana kita dapat memperoleh vaksin? Nah, vaksinasi ini dapat dilakukan di berbagai tempat. Jadi kita tidak perlu bingung untuk melakukan vaksinasi. Tentunya calon penerima vaksin harus terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan antrean sebelum divaksin. Nah, tempat pertama kita bisa memperoleh vaksin adalah fasilitas kesehatan, yakni rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kantor-kantor TNI Polri.
di mana kantor-kantor ini juga mengadakan vaksinasi untuk umum. Dan yang terakhir adalah sentra vaksinasi di beberapa kota besar yang biasanya juga mengadakan vaksinasi secara rutin. Maka sebaiknya kita juga mengecek dosis yang tersedia di sana, apa jenis vaksinnya, dan apakah kuota masih tersedia atau tidak, seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam sosialisasi kali ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.